Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Kiai Haji Ade Sugianto, SIP Esan, dan seluruh jajaran di Yayasan Al-Ukhwah, ada pembina dan pengawas, dan juga mudir pesantren Al-Ustadz Bakti, kepala SDIT, SMPIT dan SMAIT, dan juga Dinia kalau memang masih ada, dan TKIT, juga seluruh musyrif musyrifah yang saya banggakan, asatidzah, semua guru yang berkenan hadir di pagi hari ini, juga seluruh elemen Al-Ukhwah yang luar biasa. Saya dapat bocoran hari ini sedang berbahagia. Mudah-mudahan menular kepada saya bahagia itu. Kalau saya satu panggung lah ibaratnya dengan Pak Kiai, kemudian saya disimpan di nomor yang kedua, suka insecure biasanya. Karena seringkali konten yang saya mau sampaikan udah habis sama beliau. Lain kali beliau setelah saya ya. Tapi insya Allah panitia sudah prepare bahwa saya tidak membahas masalah kesejahteraan, tidak membahas masalah bahagianya bekerja di Al-Ukhwah, karena saya sudah yakin sudah bahagia karena ada pelangi di bola matanya gitu. Kemudian yang disampaikan saya hari ini adalah diminta oleh panitia tentang peran keluarga dalam kesuksesan dakwah. Ini sebuah tema yang sangat berat. Tentu kalau ini ditimpakan kepada saya gitu. Karena saya sudah berkeluarga, iya, menikah, iya pasti sudah. Beranak pinak juga sudah. Berkembang biak juga sedang berproses. Maka Ustaz, nuhun. Namun ketika harus dihubungkan dengan dakwah, itulah menjadi PR kita bersama. Namun yang menarik, panitia BPI ingin kita review lagi tentang fikih nikah. Karena bocorannya juga ada yang belum menikah. Iya, tentu dengan tujuan ya, dengan tujuan ustazah dan ustadz yang hari ini belum Allah takdirkan untuk menikah. Saya berharap tema ini adalah motivasi. Kalau nggak sibuk besok menikah langsung. Amin. Amin. Gitu. Dan bagi yang sudah menikah, nikah lagi. Tambah lagi. Baik. Iya. Memang kalau membahas fikih nikah beda ya auranya ya. Sepertinya berbunga-bunga. Ada yang terwakili perasaannya, ya. Hanya memang, halo, ini bahagia banget bahas nikah. Bagi yang sudah menikah, anggap ini sebagai sebuah penguatan. Karena bagaimanapun orang tua bilang bahwa tidak ada satu keluarga pun, tidak ada satu pasangan suami istri pun yang sudah ahli dalam membangun rumah tangga. Semuanya sedang belajar dan berproses, learning by doing. Itulah makna menikah dalam keluarga, begitu. Saya juga sama, sudah menikah bertahun-tahun, sudah dikaruniai anak. Ya sama, tidak merasa bahwa saya lebih ahli, lebih expert, tidak, berproses semuanya. Sama kita dengan sedang mencuci piring. Walaupun sudah kebiasaan mencuci piring setiap hari 3 kali, selalu saja ada yang
Apa? Ada yang pakai trok begitu, pakai trok. Jadi ada aja piring dengan mangkok beradu, sendok dengan garpu beradu, bang-breng-brong di dapur. Seorang ibu yang biasa nyuci piring, apakah hening mencekam? Kan tidak. Pasti gandeng. Para bapak apalagi, ya, bahkan nyuci gelas karena tidak terbiasa, karena licin, sampai tiba-tiba melayang aja gelasnya gitu, pecah aja. Akhirnya divonis memang dia tidak layak untuk mencuci piring gitu, tidak ada recommended begitu. Baik, di fikih nikah ini sesungguhnya yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita memaknai nikah sebagai sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau sudah menikah itu kita merasa, oh ya, saya sedang ada di sebuah, kalau dalam bahasa Al-Qur'an tuh sebuah al-fulku, apa itu? Kapal laut. Itulah rumah tangga yang sedang kita arungi hari ini. Sebuah kapal laut di tengah samudra yang maha luas, terombang-ambing oleh ombak, oleh badai, oleh angin, ancaman ikan hiu, ancaman ikan paus, itu harus kita lewati. Bohong kalau berumah tangga tidak ada, tidak ada godaan dan cabaran, tidak ada turbulensi. Apalagi yang menikah baru 3 tahun, ada 4 tahun, 5 tahun, Masya Allah. Kan manisnya hanya 2 minggu. Sesuai dengan tiket kebalik 2 minggu. Pulang dari honeymoon ya sudah, kembali kepada kehidupan yang sebenarnya. Maka disitulah kita ingin bahwa menikah kemudian menjadi orang yang berkeluarga itu adalah proses kita bertahan di perahu itu sampai ke pulau yang kita tuju, yang kita harapkan. Pulau itu apa namanya? Ada yang tahu? Surga Firdaus. Saya selalu hari ini kalau bilang surga ada tambahan kata, surga Firdaus. Mau ke sana? Mati dulu. Kenapa? Karena surga Firdaus adalah satu a'lal jannati, surga yang paling tinggi. Dan di atas surga Firdaus ada apa? Arasy Allah. Makanya orang-orang di surga Firdaus itu dekat sama Allah nanti di surga. Tinggal lihat ke atas, ada Allah. Ya. Jadi Nabi juga memohon kepada kita untuk mintalah surga Firdaus. Tidak akan bahas itu, kembali ke fikih nikah. Baik. Indikator capaian, ini kayak belajar aja ya di kelas. Jadi pulang dari taklim ini, teman-teman memahami fikih nikah. Lakukan yang terbaik. Kalau belum nikah, besok segera nikah. Amin. Kalau sudah menikah, besok itu kata sebelah lo ya, bukan kata saya. Nanti kalau kata saya direkam, viral, Kiai nggak manggil saya lagi. Karena dikatakan provokator begitu. Karena menikah lagi itu dalam bahasa kita masih sesuatu yang tidak nyaman begitu ya. Apalagi kalangan ummahat benci pembahasan itu. Baik. Nah, apa itu nikah? Kita mesti paham kembali makna nikah itu apa. Jangan kita menikah sebagai sebuah tradisi atau sesuatu yang ya terjadi begitu saja. Saya sudah dewasa, dipertemukan oleh murabi ya, atau oleh siapapun kemudian menikah, udah selesai. Tapi kalau kita maknai nikah sebagai sebuah hal yang sakral, yang agung, itu akan beda penyikapan kita dalam berkeluarga. Cek urang Sunda mah siga nangge endog bebereumna, terang teu endog. Eggs. Telur. Itu aya anu beureumnya. Henteu beureum sih oren teh sebenarnya mah. Cuma kan enggak boleh ngomong oren ya di masjid mah. Apalagi di sekolah gitu. Paham kan? Nah, seperti nanggei endog beberem na rumah tangga teh. Sangat sensitif rumah tangga itu. Paham? Betul ya, terasa? Saya kira bahagia selalu berumah tangga itu. Indah gitu. Tidak punya uang juga bahagia? Enggak bahagia. Stres, bahkan mungkin depresi.
Iya, karena waktu saya belum menikah itu kan begitu gambaran nikah itu. Keindahan, apalagi kalau sudah buka bukunya Ustadz Fauzia Azim, indah banget pernikahan itu. Jadi besok harus nikah gitu loh. Tapi setelah menikah, ya gening segitu kieu. Ya, kita ketahuan aslinya. Ya, dulu waktu menikah akhi ukhti filah gitu. Ketika sudah menikah tiba-tiba lupa dengan nama pasangan. Umina reka mana? Indungna budak reka mana? Kolot saeutik aki budak reka mana? Geus poho kangaran salaki. Ayang beb udah nggak ada lagi. Ini karena kita memaknainya sebagai sebuah nikah itu adalah hal yang ya ngalir, tradisi saja, bukan dimaknai sebagai sebuah hal yang sakral atau agung. Ya. Secara bahasa luhotan agdomu ya wal waktu, nikah itu adalah berkumpul atau bersetubuh, mohon maaf. Dan menurut syariat atau syarat, nah ini akdun yatadammanu ibahata wat'in, satu ungkapan, satu akad, ucapan pertalian antara siapa? Wali dengan siapa? Mas tosilap itu tanu bakal nikah masih emot meureun, antara wali dengan pengantin laki-laki mengucapkan ijab qabul. Ananda Galih, saya nikahkan engkau dengan putri bapak yang bernama Fatimah Az-Zahra. Teh, punten hilap din amina, beli lepas. Dengan mas kawin uang sebesar 2.022 rupiah dibayar tunai. Kemudian diterima dengan begitu gesitnya, saya terima nikahnya dan kawinnya putri bapak yang bernama ini dengan mas tunai. Itu akad, ikatan yang kemudian diperbolehkan adanya wat-in, mohon maaf, persetubuhan. Agak sensitif ya. Bila diinkain au nahwi dengan ucapan nikah tadi. Kalimatnya sederhana. Diucapkan berapa menit coba? Enggak bermenit-menit. Apalagi yang sudah latihan 70 kali. Saya jelek-jelek begini, jelek kan? Ima ungkapan begitu. Sebelum menikah, saya sudah menguncungkan diri ke dalam dunia dakwah. Waktu masih bujangan ceritanya. Ngaos kemana-mana, yang ngajar khutbah itu biasa. Bahkan pernah khutbah nikah di kala bujangan. Hancur enggak? Bujangan khutbah nikah kan terlucu. Di mana pantasnya coba? Bujangan khutbah nikah garing. Tapi kan terpaksa diminta oleh fans di pengajian. Ustadz, kalau anak saya menikah, tolong Ustadz. Ibu, saya belum menikah. Tidak apa-apa, tak masalah. Aku tak butuh statusmu. Aku butuh kata-katamu. Nikah, khutbah lah waktu itu. Saya nggak pakai feel waktu itu. Asa gararing gitu, melayang-layang pembahasan itu. Suami harus begitu. Jangan lama. Saya perhatikan setelah khutbah nikah, oh nggak lama ya akadnya. Kebetulan sang pengantin prianya itu memang saya tanya udah latihan berpuluh-puluh kali bang. Baypon dengan calon mertuanya udah fasih banget. Begitu prung akad nikah lancar, sekian detik selesai. Nah kemudian ada keagungan lewat kalimat akad itu. Ini yang belum menikah, tolong ya, tolong dihafalkan dengan baik. Itu harga diri kalian sebetulnya. Ada seseorang waktu itu nikah, saksi matanya sampai 7 kali diulang. Salah wae. Kenapa salahnya? Di mana letaknya? Perasaan saya terima. Ini kesalahannya di pengantin laki-laki ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya putri bapak yang bernama tadi dengan mas kawin tersebut kan boleh. Kenapa ribet? Ternyata si mempelai laki ingin menyebut mengulang mahar itu seperti oleh
walinya dan panjang maharnya itu. Kalau nggak salah ada uang yang pakai angka tahun gitu, terus ditambah logam mulia sekian, ditambah seperangkat alat sholat dan masjidnya gitu. Ini panjang tuh ya. Akhirnya ya mohon maaf ya, harusnya khusyuk khidmat, yang terjadi adalah semacam bercanda, ketawa. Saya masa tuh greget banget. Untung saya bukan petugas KUA lah, Gus. Jadi itu saya segaplok kita budak. Ya, keluar orang pamanukanana gitu. Enggak, maksudnya bahwa ini sakral, ini agung. Tolong disiapkan. Jangan mendadak, apalagi cengengesan gitu. Ya, karena jadi konten bagi dia. Enggak, ini nikah itu sakral agung. Ya. Dan akhwatnya juga di dalam kamar juga, di bilik sana juga harus menyimak prosesi itu, tong dan wae. Saya bilang kalau kan di kita tidak ada, mohon maaf ya, tidak disandingkan kan biasanya mempelai wanita karena dianggap belum sah dan belum mahram si pengantin laki-laki ini. Saya bilang, ukhti, ya dulu ukhti ya, kamu di balik kamar sana dan tolong simak prosesi ijab kabul, apalagi khutbah nikah. Ini mau ditoong teker dandan wae. Nggak fokus dengan khutbah nikah. Ustaz tuh dipanggil berbulan-bulan yang lalu coba. Menerapkan bulu panon. Lipen kurang kandel. Halis dendek dibenerkan wae. Tiungna jingjet. Ini bagaimana mauhid? Ini kasihan dong, laki-laki udah begitu fokus untuk ijab kabul, yang di kamar sana masih ngurusin tentang penampilan. Pantes seminggu pasti wae. Karena tidak satu frekuensi, tidak menyimak khutbah nikah. Halo, camkan bagi yang belum nikah. Ya, baik. Kata nikah di Al-Quran itu lumayan terulang dengan berbagai bentuk kata 23 kali. Sementara kata zawaja mungkin bisa zaujun, bisa zaujatun, bisa tazawwaju, apapun bentuknya ada 82 kali. Al-Quran fokus membahas bab pernikahan. Ya. Ada pembahasan tentang pernikahan di Al-Quran. Artinya apa? Kita akan tahu nanti bahwa menikah adalah memang alur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar melepas syahwat, bukan sekedar kebutuhan biologis, ingin berkembang biak, ingin sudah hayang berkembang biak, ingin berketurunan, tidak. Makanya coba kita review ya beberapa ayat ya. Kita nggak bahas tafsir karena waktu juga sangat terbatas. Sampai asar ya kita. Insyaallah. Ya. Iya. Besok. Ustadz saja duduk manis lah saya. Iya. Baik. Kita renungkan surah Ar-Rum 21. Ini ayat kalau sudah urusan nikah paling nomor 1 deh. Muncul nih ayat sampai hafal semua insan-insan yang mau menikah. Saya kepengen melihat, mengzoom kalau bahasa ini, litaskunu. Di antara tanda kuasa Allah menciptakan untukmu dari dirimu azwajan. Apa azwajan? Pasangan-pasangan. Nah, coba saya tebelin tuh litaskunu. Agar kalian apa litaskunu? Agar kalian merasa tentram, bahasa sakinah. Ya, coba perhatikan. Ini menggunakan fi'il mudhari kan? Bukan fi'il madhi, apalagi isim. Tahu isim? Tuh kata-kata yang sudah disebut. Bukan. Kalau mawaddah rahmah tuh pakai isim, objek. Cinta sayang tuh bisa diciptakan oleh kita, betul? Betul nggak? Sepakatin dong, kalau nggak sepakat kita selesaikan sampai hari ini. Cinta, mawadah itu cinta, rohmah itu sayang, itu diciptakan oleh kita. Mau cinta iya, mau tidak juga iya. Selesai. Saya juga begitu. Hari ini bisa sayang nggak? Bisa. Besok lusa? Oh, hari ini lagi sayang-sayangnya tanggal muda. Terukur, transferan masih utuh. Berapa? Udah 10 juta kan sebulan? Amin. Amin. Mana Ustadz sekian? Nanti tiba-tiba sayang itu dihilangkan di akhir bulan. Cinta apalagi? Ini ngurus cinta ya namanya.
istijamah. Makanya sudah nggak mau lagi bahasa yang babe, honey, Mr. Usul, budak loba. Diciptakan oleh kita. Makanya saya juga salut nih sama orang-orang tua yang sudah punya anak banyak, kemudian cucu juga sudah ada. Beliau sama pasangan masih bisa memanggil dengan kata-kata saya. Saya salut, saya nggak bisa. Jujur, saya bukan suami romantis. Istri juga begitu, bukan istri yang romantis. Kita apa adanya. Karena saya pernah cerita dulu, ada teman kalau nyebut pasangan itu dengan saya, yang gitu, di depan kita, di depan umum, no problem. Pokoknya manggilnya apa? Sayang. Sama istri juga, sayang, kita makan yuk, ayo sayang. Saya sama istri curi-curi pandang tuh. Kok bisa ya? Ya harus begitu, memang harus begitu biar basah pernikahan kita. Tahu kering? Ini halodo ya? Gak enak kan halodo? Rumah tangga kita juga bisa halodo loh, jangan salah. Kering rumah tangga kita. Ya. Nih, yang nikahnya sudah di atas 5 tahun nih, mohon maaf. 10 tahun, 15, 20. Itu siap-siap dengan kekeringan dalam rumah tangga. Garari, nafsu. Tidak seperti dulu. Garing gitu. Ayat-ayat sama saja gitu. Nah, tapi kan salah itu. Ya. Tidak boleh dibiarkan kering, harus basah, disiram dong setiap hari. Dengan apa nyiramnya? Dengan ungkapan-ungkapan yang disukai oleh pasangan. Umi, enaknya dipanggil apa ya oleh Abi? Ya boleh dong sayang, sekali-kali kayak tetangga kita itu. Ya udah sepakati, deal ya, yuk deal. Oke, panggil saya. Masya Allah ya, saya sama istri sampai salut ya, dia bisa bilang sayang di depan orang banyak, depan orang mati bisanya. Saya pernah bilang ke istri, ya belum jawab apa? Kit, sayang belum jawab, manuk cina. Sayang manuk kali itu. Ya udah Mi, kita memang Allah takdirkan bukan keluarga romantis. Jangan dipaksakan, malah nggak lucu. Jadi malah sigaker berdrama gitu. Ya udah kita apa? Yang penting uang nafkah jalan. Sepakat Bu? Ternyata Masya Allah ya, qadarullah, teman saya yang suka bilang sayang-sayang itu depan orang, cerai sekarang. Dah. Ya jadi tidak menjadi sebuah indikator yang sesungguhnya bahwa ucapan sayang, beb, honey, apalagi pujaan hati, itu tidak menunjukkan sakinah yang sebenarnya. Ulang lagi ya. Kenapa menggunakan kata litas kunu, menggunakan fi'il mudhari? Apa fi'il mudhari? Kata kerja sekarang dan yang akan datang. Artinya sakinah itu diciptakan hari ini dan yang akan datang. Prosesnya berjalan, tidak boleh berhenti. Betul? Suami itu, konten ke ibu-ibu dulu. Ibu, nyaman nggak kalau suami ada di samping ibu? Yang menjawab 5 orang, yang 25 nggak nyaman berarti. Oh nyaman, takut ya ada suaminya. Ya. Para ayah, para abi, nyaman nggak kalau istri di samping kita, di samping apa ya? Banget. Nyaman atau ringrang? Pusing ya? Oh lo bakahaya. Ilamun suami ngajar teh, ngeunah kana hate. Ya, berarti sakinah adalah proses yang harus kita perjuangkan now and forever. Sekarang dan selamanya. Maka menolak di taskun. Berproses, harus diwujudkan, diperjuangkan. Seorang suami bagaimana ya agar istrinya sakinah, nyaman. Istri juga sama. Bagaimana saya dari waktu ke waktu, detik demi detik, suami melihat saya itu merasa nyaman. Halo? Berarti perhatikan gestur tubuh pasangan kita. Ya? Perhatikan mimik pasangan kita. Bahagia tidak dengan keberadaan kita di rumah ini? Kalau kelihatan baik, memalingkan muka, asik dengan gadgetnya, something, berarti dia nggak nyaman dengan diri kita. Lebih suka buka HP ketimbang lihat wajah lo. Gitu.
Dulu. Ya, jadi ulang lagi, saya kepengen mari yang sudah menikah, yang belum, mari berimajinasi. Yang sudah menikah, ciptakan sakinah itu adalah proses perjuangan kita. Ya, sama, saya sudah menikah 20 tahun. Dengan istri ya, apa ya yang disukai istri? Apa yang nggak disukai sama istri? Masih belajar sampai hari ini. Kenapa ada misteri-misteri yang belum terbuka? Masih ada kabut di antara kita. Ya, ini ngaruh juga ya kata-katanya. Begini ya kalau pernikahan ya, gitu. Masih belum ini apa maunya gitu kan? Oke, urusan makanan kita kadang tidak sepakat. Istri suka durian, saya anti. Deal ya, kita nggak sepakat dalam urusan ini. Saya suka sambal terasi, istri alergi. Oke, deal ya, nggak ada sambal terasi di rumah ini. Harus keluar, sip, yes. Jajan di rumah timbel, enak. Ya, jadi hal kecil sepakat. Jangan dipaksakan makan durian di rumah ini. Abah nggak suka, nggak enak baunya, bikin liur, muntah, mungkin pingsan. Deal ya, Umi nggak suka sambal terasi ya. Oke, saya tidak akan makan terasi di rumah ini. Selesai. Nggak perlu dipaksakan. Itu sakinah namanya. Halo? Hai. Masih kelihatan saya? Iya. Wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Saya tebelin tuh. Apa maksudnya? Nikahi perempuan yang kamu sukai, yang kamu cintai. Ketika ta'aruf itu, tetap pertanyaannya apa? Kata murabi saya dulu, suka enggak? Suka, Ustaz. Ahwat juga ditanya, Uti suka enggak sama Iwan ini? Suka. Ya udah. Kalau enggak suka jangan dipaksakan. Kita bukan menikah untuk 1 hari, bikin drama, bikin konten, besok bubar lagi. Tidak. Kita menikah untuk selamanya. Masih suka nggak dengan istri itu, dengan calon istri itu? Termasuk kita sudah menikah hari ini, masih suka nggak? Halo? Aduh, kepaksa banget bilang masihnya. Ya masih. Dibilang suka, ya suka. Dibilang tidak suka, kadang tidak suka. Geuleuh Ustaz kadang-kadang mah ka suami teh. Kunaon geuleuh ibu? Atuh da anduk di mana wae. Kerek karit lamun sare. Nyimpen HP di mana wae. Kadang-kadang maka tincak ku barudak. Nyalahkeun ka Umi coba. Nyambel salah, kurang lada. Tambahan cengek lada teuing. Itulah ya serba-serbi. Tapi prinsipnya apa? Menikah itu dengan orang yang kita sukai. Nah, sekarang oke, kita sudah menikah nih. Bisa gak menjaga rasa itu tetap ada? Rasa sukanya tetap ada di perjalanan rumah tangga kita. Ya, bukan sisa rasa, bukan. Tapi dijaga rasa itu. Halo? Bunda, masih suka sama suami? Suka banget. Wish, ada tambahannya banget gitu ya. Kenapa? Karena dijaga dengan baik. Oke, saya tidak akan bawa sambal terasi ke rumah. Itu konflik. Sepele gitu kan. Baik, saya coba kutip lagi ayat yang lain. Ya. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu. Jika kalian miskin kemudian menikah, maka Allah yang akan memberimu karunia-Nya kekayaan. Cung, yang dulu menikah tidak merasa sejahtera, belum sejahtera. Ada, termasuk yang bicara. Tapi yakin dengan ayat ini, kalau kita fakir kemudian menikah, Allah yang akan mencukupkan kita. Betul nggak? Berasa, saya sepakat sama istri, yuk Mi, urang ngontrak seminggu setelah menikah. Padahal sang mertua indah selalu mengatakan jangan kemana-mana, tetap di sini. Tapi kita sepakat urang ngontrak, nggak apa-apa rumah kecil. Qadarullah tiba-tiba punya piring, tina kado. Nih yang kado ini, kado-kado digali dan tawarnya tuh piring, sendok, mangkok, lengkap jeung kompor-komporna. Tiba-tiba punya kulkas, tiba-tiba punya televisi, nu kembung tadi dengan dulu.
lintuh pisan tipina teh. Kan sekarang makin slim ya. Dulu yang kembung tak geningan. Oh nya, jangan salah. Gara-gara ngontrak. Dicukupkan sama Allah. Punya tape recorder dulu ya, mini kompo teh indah. Coba kalau kita di mertua terus. Gak punya sendok, gak punya piring, gak punya apa-apa. Hidup kontrak. Allah cukupkan ternyata, alhamdulillah ya. Kitanya harus yakin, husnuzan kepada Allah. Akhi, kenapa belum nikah? Malu Ustaz atuh. Lah kenapa malu? Ya gajinya masih di bawah UMR. Gimana mau nikah? Kebutuhan hari ini sudah sangat membengkak. Nanti zalim dong Ustaz sama istri. Udah bisa zalim sama istri nih. Tidak. Kalau antum sudah siap nikah, nikah aja dulu. Nanti urusan rezeki Allah yang akan mencukupkan. Nih ayatnya nih. Aku diwawalkan mah. Baca. Ini Allah yang akan membuat kamu kaya, kamu cukup gitu ya. Baik. Ini hadis bagi yang menikah itu apa? Faqadistakmala. Apa itu? Maka dia sudah menyempurnakan nisfuddin, nisfah harusnya. Nisfuddin. Apa? Separuh dari agama. Ini yang sudah menikah bersyukur, separuh agama sudah ditunaikan. Setengahnya apa? Takwa kepada Allah. Yang belum nikah, aduh, agamanya utuh, belum diapa-apain. Halo? Ya besok bismillah. Bismillah. Besok Ahad maksudnya. Ya, bismillah. Coba antum nggak ini nih nggak kabita nih menyempurnakan setengah agama gitu. Ya. Belum sesuai. Ini pemuda banyak melamun, galau, ya. Mending bawa usep agak produktif, ada harapan gitu. Lah ini cuma ngelamun doang, nikah enggak ya? Apa kata Rasulullah? Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a fal yatajawaz. Maka menikah. Sekali mampu mah. Kan mahar mah dari apa? Emot? Dari cincin dari besi juga enggak masalah. Nah, ada sahabat enggak punya apa-apa kata Nabi, ada enggak cincin dari besi? Baut merenya? Sok pakai itu. Simbol aja gitu. Jadi, punten, Ibu guru, para ahwat, siap nggak dapat mahar cincin besi? Siap nggak? Tapi jangan salah ya. Dilapisin logam mulia. Mau? Dilapisin logam mulia. Jangan salah. Halo? Para ahwat, jangan kejebak dengan mahar. Ternyata di balik sana ada barang-barang berharga yang dibawa oleh keluarga besar. Maharnya cuma 1 gram emas, tapi bawaan, aduh, ayah ayam, ayah domba, ayah kasur, ayah tempat sare, segala ayah, dispenser ayah. Eta orang kalian telah menikah gitu. Itu kalau dihitung dengan uang, mah begitu nikah, kemudian kontrak penuh itu kontrakan. Dengan bawaan 1 minggu cerai, balik lagi tuh bawaan. Nggak boleh ya. Kalau mahar itu mutlak milik istri. Mana ada pertanyaan dari seorang pasangan muda, Ustaz, istri dapat mahar tadi aneh. Ya terus gimana masalahnya? Kita mau beli sesuatu boleh nggak dipakai? Mangga, tapi persetujuan ridho dari sang istri. Hanya sepakat maharnya dibeli buat kompor gitu. Keren ya? Maharnya diganti dengan kompor. Ya kalau istrinya sepakat, nggak masalah. Jangan bapak-bapak ya. Tadi kan saya. Naon kan? Mahar tadi. Kadek. Buat apa? Orang beli kompor. Orang mau dahar lah perlu kompor. Dan daharnya pakai kompor. Dan naon asal istrinya kompor. Asal istrinya ridho gitu ya. Saya juga jujur ya, mahar kan habis waktu itu buat beli keperluan rumah tangga. Nggak apa-apa, asal istri ridho. Nah baik. Apa ingin sudahan ini? Hukum nikah. Nah hukum nikah ini dipahami dulu dengan baik.
Wajib, Allah sih wajib. Kumaha tah nggak kita lihat kasusnya seperti apa. Fikih kan, kita bahas fikih. Pemahaman itu bisa berubah-ubah, bisa fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Gitu. Ya. Baik, hukum nikah yang pertama adalah wajib. Maaf ya, pakai foto ya, biar teman-teman bosan lihat saya, lihat ke sini. Ini kan lagi cantik dan ganteng-gantengnya waktu itu. Mereka maksudnya bukan saya. Jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun moral, finansial pun, sulit baginya untuk menghindari zina. Sudah wajib hukumnya. Ya. Udah besok harus nikah ini. Ya, fisik sudah berumur cukup. Berapa kalau laki-laki? 21 ya, dalam hukum Islam, pembelasan Islam mengatakan perempuan 19, laki-laki 21. Sudah siap nikah. Finansial, wah baru gajian kemarin, siap. Ada kenaikan 10%, keren kan? Juga takut berzina, udah besok harus nikah. Tapi jengsahannya gitu. Iya tentu dengan orang tadi yang dicintainya. Oke, jadi wajib itu hukumnya. Ini bagi pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang masih merasakan ini dan kemudian tidak menikah-nikah, dosa nih. Ya. Akhirnya berbuat zina. Sekarang ada kabar baru ya, HIV di Subang lagi lonjak-lonjaknya naik. Lagi meningkat kasus HIV di Subang. Kasus yang paling dominan adalah LGBT hari ini. Di Subang sudah banyak pelacur-pelacur laki-laki. Ya. Karena memang tidak menikah gitu. Harusnya memang segera menikah. Baik, yang kedua menjadi sunnah. Nah, jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina, dia masih bisa menahan diri. Mungkin dengan kesibukannya. Saya baca ada seorang ulama besar dunia yang beliau tidak menikah gitu. Karena saking sibuknya ngurusin umat, ngarang kitab, ngurusin umat, dakwah dan sebagainya, tidak sempat untuk menikah gitu. Tapi ditanya, benci dengan pernikahan? Tidak gitu. Ya. Lah kita ngapain gak nikah coba? Halo? Hai. Ulama jelas gak nikah karena sibuk ngurusin umat, ngarang kitab. Lu ngapain gak nikah? Chattingan saja, main HP, olahraga, kongko-kongko di kafe. Ya gak produktif, mending nikah. Ya, jadi harus tahu dulu apa penyebab, kenapa dia sunnah, dan kenapa mubah. Jika ia memiliki hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Ya, ima ogah-ogahan lah gitu, suka-suka aja gitu. Nah dia mubah bagi dia. Nah kemudian menjadi makruh jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit ataupun wataknya. Mohon maaf ya, misalkan lemah syahwat, impotensi, tidak berfungsi, disfungsi misalnya gitu ya. Mohon maaf ya, udah 17 tahun kan? Ya udah, dia makruh. Hukum menikahnya jadi makruh. Kenapa? Jelas nanti tidak bisa akan menafkahi batin istrinya. Gitu. Ya. Maka pastikan sehat dulu. Jasmani dan rohani begitu. Karena kalau orang model begitu dipaksa menikah, gak suka dengan lawan jenis, begitupun ahwatnya gak suka dengan ihwat, jangan dipaksakan menikah, makruh. Nanti dia nggak bisa melayani suaminya. Banyak kasus di pernikahan kita, Ustaz dia punten 5 tahun nggak disentuh istrinya. Wah ini kebangetan ini. Karena nggak tertarik dan nggak bilang-bilang dua-duanya. Tiba-tiba meledak aja gitu. Berapa tahun? 5 tahun tak disentuh. Masya Allah. Gak kebayang ya, ngapain di kamar gitu? Ngapain di rumah? Nonton. Catur. Maka di awal model-model begini makruh untuk menikah. Jangan dipaksakan. Ya. Bahkan nikah jadi haram. Kalau apa? Dia tak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Bahkan dia melakukan untuk menganiaya, menyakiti, dan saya sudah niat terlantar sama saya nanti. Itu haram nikah model begitu. Udah niat saya mah, awas ya. Dendam kesumat ini, dendam zaman penjajahan Belanda,
dituntaskan lewat menikahi dia dengan tujuan untuk menyakiti, menzolimi, menelantarkan, maka haram untuk menikah gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Masih dilanjutkan? Masih sanggup? Masih ada waktu ya? Baik. Hadirin, rukun nikah ada 5. Begitu kata KUA. 1, calon suami. Nah ini yang pakai belengkar-belengkar ini apa? Calon istri. Nah ini bagus nih, udah syar'i ini. Ya walaupun begini, calon istri sudah ada. Di mana? Saya sampaikan tadi di mana? Di bilik ya, di ruangan khusus. Dan dipastikan calon istri menyimak proses ijab kabul dan khutbah nikah gitu. Ini juga mohon maaf nih, tolong kondisikan nih apa tuh yang perempuan-perempuan cantik yang jadi pengantin namanya mermaid apa? Hah? Bridesmaid gitu. Itu kondisikan, tolong ngajak ngobrol lah. Saya perhatikan nih awat-awat yang jadi pengawal itu suka ngajak ngobrol pengantin pada sedang khutbah nikah. Terkutuk ini. Jangan dipakai lagi model-model bridesmaid begini. Dengerin. Itu harusnya. Halus kamu belum. Bibir kamu masih tebal, tipisan lagi. Jangan, udah urusan itu nanti. Perias. Ada wali. Wali itu nanti urutannya siapa dulu? Ayah kandung ya. Kemudian kakek dari ayah, kemudian adik, saudara, kakak dari ayah. Terus nanti paman dari ayah. Pokoknya pihak laki-laki yang jadi wali itu. Kalau tidak ada paman, anak paman ponakan dari ayah gitu. Kalau nggak ada, baru wali kukun, wali hakim. Jangan langsung pakai wali hakim. Kalau masih ada rentetan yang tadi, ayah dulu yang pertama, ya. Ini mesti kita pahami dengan baik. Ini udah ideal nih pernikahan begini. 2 orang saksi mana? Ini bapak yang pakai masker, saksi dari laki perempuan ya? Gak dikasih tahu soalnya. Sama bapak yang pakai batik krem ya, itu yang kuning itu mungkin saksi jelas. Itu siapa yang moto? Mungkin murabinya ya. Iya. Dia pengen moto aja, pusing amat. Ya, 2 orang saksi dan sigot ijab kabul mesti diucapkan. Tadi yang saya contohkan tadi. Ananda saya nikahkan dengan putri bapak yang bernama ini dengan mas kawin ini dibayar tunai langsung, tidak ada jeda, ya. Langsung, bukan sah, bukan begitu. Saya suka nonton video lucu pernikahan, ya Allah sampai segitunya terjadi. Saking tidak fokusnya gitu ya. Ini rukun nikah ada 5. Yang berikutnya, nah ini bab walimah. Ini yang bisa punten ya, kadang-kadang mencederai kehusuan dalam akad nikah, ternoda oleh urusan walimah. Hukumnya apa sih walimah itu? Kalau bahasa kita apa walimah? Resepsi ya. Resepsi, hajat, bikin makanan gitu. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Maka Nabi bersabda, aulim walau bisyatin. Walimahlah walaupun dengan seekor kambing. Cukup nggak hari ini? Ini berapa? 170 kambing 1, ya meren ceker kulimaan gitu. Tanduk kucap puluhan, di lamotan we tanduknya gitu. Nggak cukup lah ya, maka diatur-atur. Nah, kemudian yang kedua, syarat ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan walimah. Nah, kenapa maksudnya? Yud'a lahal aghniya, orang kaya diundang, wayat rukul fuqara, wayut rukul fuqara, dan tidak diundang orang-orang miskin. Sekarang alasan pandemi, undangan 300. Yang diundang siapa? Pejabat-pejabat, rekan sekantor, ya. Itu nanti dikatain apa? Seburuk-buruk makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya. Kenapa orang kaya saja? Nah, ada motif pengembalian amplop, pengembalian karangan bunga. Kita nggak butuh kali ya, yang begitu-begituan. Tapi sekarang sudah jadi, punten ya, saya termasuk orang yang, saya kan pernah menjadi ketua sebuah partai begitu.
ketika ada yang meninggal atau yang menikah tuh suka bikin tuh happy call gitu. Happy meninggal atau berduka cita. Itu saya sering tuh bikin kayak gitu. Ya Allah, itu berapa? 900.000, bahkan 1 juta untuk hari itu saja. Nanti bayangkan itu kalau di Aceh tuh panjang sampai ke ujung Patimban itu berapa juta mubazir ya gitu. Saya lebih suka dibikin amplop saja, dikasihkan ke pengantin, bermanfaat ya. Tapi kan nggak mungkin diundangkan, mohon maaf tidak menerima karangan bunga karena mahal, lebih baik transfer ke nomor ini. Ada juga tuh pernikahan yang begitu, nomor rekening, berani juga nih anak. Ada tuh nomor rekening, masih berharap berarti ya. Oke, saya transfer karena nggak bisa datang gitu ya. Nah ini, tolong teman-teman yang mau menikah, ketika walimah nanti undang fakir miskin, sapu bersih semua rakyat Pegadaian. Cukup-cukupkan we. Ya. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Ini, jika salah seorang dari kalian diundang ke suatu walimah maka datangilah. Ini dalil kita suka berbondong-bondong ke tempat pernikahan. Karena memenuhi sabda Rasulullah. Ya. Walaupun juga kadang-kadang berhalangan kalau jauh, atau kadang-kadang, saya mohon maaf ya, kadang banyak dapat undangan orang yang tidak dikenal, entah kenalnya siapa gitu, tiba-tiba ada undangan. Ya sudah, kalau ada waktu ya kita datang saja. Walaupun juga celingak-celinguk, nggak ada yang nanya, nggak ada yang senyum, saya balik dah memenuhi panggilan ini gitu ya. Kemudian, nah jangan lupa doakan pengantin dengan hadis Rasulullah. Gak usah dengan kata-kata yang sekarang lagi populer ya. Semoga samawa ya. Apa samawa gitu. Udah kita ganti dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Coba dibudayakan oleh kita doa-doa seperti ini ya. Kemudian kenapa walimah? A'linun nikah. Apa itu? Umumkan nikah tuh gak boleh rencepan. You know rencepan? Ulah dirahasia-rahasiakan. Beres nikah penting-penting jam 12. Siga itu ketok palu. Jam 12 nikah coba. Siapa yang datang? Kau juga males, tunduh. Besok pagi pengantin pagaya-gaya. Bergandengan tangan, sepang jalan kenangan, dikaum balik deui. Cita tangan saha? Gini. Bergandengan tangan, gini. Pakai kerudung tapi tanganku di bahumu gitu. Dia merasa sah, sudah nikah tadi malam. Tapi bagi orang lain curiga. Salahnya di mana? Tidak mengiklankan, iklannya nggak dilakukan. Hanya fitnah. Sudah nikah, kira tadi wangi jam 12 kirang 2 menit. Basah lampu mati. Bagi rahasia tuh. Jangan nikah mah harus ramai, undang tetangga, undang babaturan, angkatan di kuliah, angkatan di SMA, di PAUD diundang ke orang. Biar lu pada tahu saya sudah menikah, gitu prinsipnya. Kemana-mana, wilujeng ya tos nikah, gitu imaran sepang, ya. Kemudian, nah ini, faslu ma bainal halali wal haram as-saut. Pembeda antara halal dan haramnya farji adalah suara atau nyanyian. Apa maksudnya? Wadarbur rufi dan tabuhan rebana. Dalam walimah harus ada bunyi-bunyian. Ulah jempling, sepi, mencekam. Karena soleh dua-duanya pengantinnya, ikhwan wal akhwat, menikah haram musik, hening. Hanya suara jangkrik dan bisikan-bisikan para undangan. Kenapa sepi? Karena pengantinnya idealis, ngajinya di sono, haram, musik, sepi. Di jalan kita guys, coba dekorasinya hitam semuanya. Beres mainnya pakai nikob semua. Yang ikhwahnya juga pada
pakai kain kafan. Astagfirullahaladzim. Ini pernikahan apa kematian? Boleh menabuh duf atau rebana. Ya sekarang mungkin pakai with you gitu ya. Amin. Asik. Boleh. Biar ada rasa nuansa bahagia, aura-aura happy, pengantin, keluarga besar, undangan, silakan selama positif, tidak menimbulkan kemudorotan. Ya, ya kalau kenapa di pernikahan ada drag-drag ada bunyi-bunyi ini hadisnya, gitu ya. Kemudian tujuannya sudah jelas, pemberitahuan, sarana mendoakan dan ungkapan rasa syukur. Ini yang lucu. Di undangannya apa? Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kami mengadakan syukuran dengan gula gitu. Tapi anehnya di pelaminan ada kotak. Kotak apa? Kotak infak. Ada kotak amplop. Lah, katanya bersyukur kepada Allah, tapi berharap ada yang masuk ke dalam. Jadi terfokus biasa dengan nampuan naik kotak. Aduh diliwat sih. Ada asup lima Nah, alhamdulillah. Nah, makanya saya coba rangkum beberapa tulisan. Jangan berlebihan dalam boros. Halo? Ini para akhwat yang besok mau menikah, tolong jangan terlalu boros mengadakan walimah. Sesuaikan dengan budget yang ada. Budget siapa, orang tua, budget calon suami, disesuaikan. Gak usah yang mewah-mewah kalau memang tidak ada kemampuan untuk itu. Ini menurut saya sederhana ya, tapi artistik, tapi outdoor konsepnya. Kalau hujan ya memang bubar. Gitu. Ini penting. Saya dapat internet nih. Enak ya kalau, amin, saya menikahkan nanti, bukan menikahkan nanti. Enak ya duduk situ, angin sepoi-sepoi gitu ya. Sederhana ini. Kalong ah. 200.000 cukup ya? Cukup, itu kan mewah, plastik semua itu. Gak penting, namanya dipoto bagus. Gak usah asli di Lembang, mahal. Sekarang bagus kembang-kembang dari Cina tuh. Walaupun plastik tapi kelihatan seperti bunga hidup. Saya tanya ke vendor, yang bagusnya ada. Catat ya, nanti saya nikahin pakai ini ya, plastik, murah, gratis malah. Ya. Bukan untuk gengsi. Saya pernah menemukan seorang orang tua yang ngeluh karena anaknya pengen di gedung dengan konsep begini. Wah, kasihan sekali orang tuanya. Demi gengsi, yang dapat pemuda dari kota Bandung. Tidak mengharapkan pemberian dari undangan. Nah ini yang saya maksud tadi. Kalau ada undangan nggak ngasih amplop, nggak ngasih kado, ya udah, makasih ya, kasih udah datang. Ya nggak gitu juga ekspresinya. Enggak, mungkin nanti transfer, jangan takut. Ya, pernah kakak saya menikahkan putrinya, nggak ada apa kotak, udah akang mah ikhlas, hajat teh, hoyong, memang syukur ya. Riuh, undangan harus di mana, yuk, kotak di mana? Dia kotak di mana? Riuh hadirin dan undangan mau ngasih amplop, dia kesemetet, tidak jasa sepin. Resek hidung itu. Dia kumaha. Akhirnya mana kotak? Berenang ke warung. Ayah dus salimi. Tempel sama kertas wajib. Udah tek aman. Memang ternyata memang begitu ya. Udah ikhlas. Nggak usah amplop. Nggak apa-apa. Makan. Nggak apa-apa ya makan. Tetap kan undangan mah pengen memberi kan. Tak harap kembali kan walaupun tetap undangan mah ada. Saya juga kalau kondangan kan ngasih walaupun ya berapa gitu. Tapi kan intinya kita yang punya hajat, tolong jangan berharap. Nah, biar ikhlas gitu. Berasa gitu syukurannya. Ya. Makanya bagi orang yang berharap pemberian ini paling takut dengan hujan. Ya, Mbak Rara jauh mau disewa. Kalau hujan kan efeknya apa? Nggak datang yang kondangan, ya nggak balik modal. Walimah habis 100 juta, nu kondangan ukur 14 kali 50.000, ya 700.000.
rugi hajat teh. Tuh, niatnya juga begitu, bisnis parasmanan. Ya. Yang keempat, mengundang fakir miskin bahkan anak yatim. Yang kelima, menghargai waktu sholat. Oke, hak dan kewajiban suami istri saya inspirasikan dari surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa itu artinya? Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini yang menarik. Ketika Allah menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka di sini ada fas-solihatu qanitat. Ada suami yang jadi qawwam, ada istri yang solehah, yang tunduk patuh, menjaga kehormatan dirinya. Apalagi suami pas tidak ada. Paduan yang sempurna. Suami yang qawwam, istri yang solehah. Masya Allah ya. Nanti kita rincikan kewajibannya, haknya seperti ini. Hak suami, punten ibu, perhatikan ya. Istri menjaga diri sendiri dalam harta suami, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Kalau suami pusing, boleh nanya? Beb, kenapa? Boleh? Boleh. Suami cerita, beb, lamun gitu mah mendingan kieu. Intervensi kan urusan suami. Kalau suami dapat solusi bagus. Kalau suami makin stres dengan masukan ibu-ibu, jangan. Ibu-ibu harus tahu diri gitu ya. Tidak bermuka masam di hadapan suami. Halo. Ini mah banget geus tanggal 27 teh. Sariawan gitu. Tuh bisa senyum. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami. Sok belajar bersandiwara biar pasangan merasa bahagia. Ini kewajiban suami, membimbing istri dan rumah tangga, melindungi istri, memberi pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istri, dan menanggung nafkah, kiswah, apa kiswah? Pakaian, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan. Nah, kadang suami menuntut istri harus cantik, tapi gak ada budget untuk perawatan. Halo? 2,5% gaji buat perawatan istri. Kalau istri ingin kelihatan glowing, ya, lebih menarik. Tapi dianggar, saya pernah mencoba puntennya, jangan sampaikan ke istri saya. Waktu itu pernah ngasih uang, nih sok disini perawatan. Da orang umur sakit, bagi skala lendor gitunya. Sok perawatan. Teka salon atau duit teh. Dibelikan beas coba. Jangan minyak goreng. Solehah tapi kumaha gitu. Maksudnya saya jangan disalahkan sebagai suami yang nuntut istri harus cantik tapi nggak pernah memberikan biaya treatment atau perawatan. Udah dicoba, lebaran senabah, duit sakit mah, mending beli beas. Anak orang gelis tapi tedahar, maut atuh. Picep kurang gizi. Akhirnya yaudah sepakat, berarti biaya perawatan dihilangkan. Sok atuh krim bat siga batur ka salon muslimah gitu. Udah tuh diajak, gak mau. Gak usah diakhiri mah. Tunggu ya, catat ya. Bukan berarti suami gak pernah memberikan kesempatan untuk treatment. Pernah, tapi gak pernah dipakai uang itu. Anggarnya barat, ya gitu. Glowingnya gak jadi. Ya, Bu, halo. Ibu kalau gitu gimana, Bu? Kalau dikasih uang buat treatment, mau diterima nggak? Mau dipakai? Catat ya. Hak istri, mangga silahkan dibaca, ya. Kewajiban istri, mangga dibaca. Nanti saya serahkan filenya ya, biar bisa dibaca di rumah. Karena waktu juga. Nah, kewajiban bersama suami istri. Menjaga iman, takwa, dan taat kepada Allah yang diwujudkan dalam sikap pribadi yang bertakwa, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur perbuatan miqyasul a'mal dalam semua aspek kehidupan, seperti beribadah bersama. Kapan tahajud bersama? Dengan istri? Dengan suami? Duka teh, saya tahun sabaraha pernah tahajud bareng teh. Kerpanganten sih kan nama. Mabit karyawan ya, baru bareng. Sengaja begitu pernah nggak?
Tilawah bareng? Suka? Alhamdulillah. Menjaga makanan dan minuman agar halal. Saling membantu suami istri, ya. Jangan masing-masing. Karena suami juga dibalik ketegarannya punya sisi lemah gitu. Istri juga sama, dibalik kegesitannya juga punya sisi yang lemah, harus dibantu gitu ya. Selalu menutup aurat dan mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Terakhir, membangun keluarga dakwah. Ini tema hari ini, kita baru masuk ke materi ya. Tadi itu pembukaan, warming up ya, pemanasan dulu. Yuk kita masuk ke materi. Iya, abis Bunai pengen ini, ya udah disampaikan semua ya. Baik, membangun keluarga dakwah adalah cara hidup keluarga para nabi dan rasul, ya, penegak dakwah agama Allah dari kalangan siddiqin, syuhada dan sholihin. Masya Allah. Kalau teman-teman berniat ingin jadi keluarga dakwah, maka kita sudah sama dengan keluarga para rasul, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Kemudian keluarga dakwah adalah sebuah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan pokok minimum bagi isi keluarga tersebut. Punten, kita nggak mungkin jadi keluarga dakwah kalau kita belum memenuhi kebutuhan minimum kita, ya. Nanti saya sampaikan. Nah, contoh, ini ibadah. Kenapa harus ibadah dulu yang kita kedepankan? Biar rohani kita kokoh, ruhiyah kita kokoh gitu. Bagaimana mungkin jadi keluarga dakwah kalau kita tidak kokoh dalam urusan rohani? Cepat galau gitu, gampang curhat di media sosial, gampang menangis, yang ikhwannya, yang para bapak gampang duduk sendiri di pojokan tempat yang sunyi gitu. Ini galau nih. Mungkin nggak jadi keluarga dakwah model begini? Nggak mungkin, karena ibadahnya tidak baik dan menjadi teladan, ya. Kalau ibadah kita sudah bagus, sudah baik, insya Allah akan jadi teladan bagi orang lain, ya. Ilmu harus berwawasan. Nggak mungkin dong keluarga dakwah tidak tahu apa-apa. Ditanya molohok tuh bisa, duka, oh gitu, nyangka tuh udah tinggal di buku, nah, aduh, lama. Harus berwawasan. Fakidu syai la yu'ti, tidak punya apa-apa, tidak akan bisa memberi apa-apa. Yang keluarga dakwah kan tugasnya apa? Menasehati, ya, memberikan advice, nasihat kepada orang lain. Ya dia nggak punya wawasan, ya bagaimana memberikan nasihat kepada orang lain? Saya nggak pinter, jujur, ya. Tapi kan lebih daripada teman-teman semua urusan materi ini kan. Semalam saya mau tektak, baca-baca buku, itu aja kelebihannya. Saya tahu besok harus ngacaprak di depan bapak ibu. Ngacaprak. Iya, nggak mungkin saya bisa kalau saya tidak baca dulu. Ya baca semalam, ngantuk malam. Demi al-ukhuwah. Ya, tahun 2000 saya ngajar, kata Ustadz Yanto tadi. Waktu itu kelas 4 paling tinggi, belum ada kelas 5, 6. Ini udah luar biasa megah ya. Dulu Masya Allah masih berdebu. Udah ke buka kom ada? Udah ke barau curi. Aduh. Setiap keluar kelas main bola dengan tanah berdebu. Wah, Ustadz waktu itu ngajar di dunia ya waktu itu. Aduh, secara remong budak teh. Saya ngajar 2000 sampai 2004 kalau tidak salah waktu itu. Sekarang Masya Allah ya, sudah banyak lompatan-lompatan yang luar biasa. Mudah-mudahan besok lebih maju lagi. Jadi jangan lupakan sejarah ya. Dulu pawangnya waktu masih tanah gitu ya. Garoreng budak mau. Ya takut kotor teh maksudnya gitu. Udah gitu parasmanan ya makannya ya. Senang tuh. Balaka ciprut jeung budak makan. Ayo itu kebagian. Ayo nangis. Disalib Adrianana, dulu sangat penuh drama. Kan masih sedikit waktu itu ya. Dan saya jadi pawang waktu itu, alhamdulillah 4 tahun atau 3 tahun di sini ya. Jadi alhamdulillah belum pernah menjadi titik bagian dari proses al-ukhuwah ini. Lanjutkan.
mampu mengajak dan berdakwah. Nah, ekonomi punten, urusan ekonomi jangan diabaikan. Ustaz, atau kudah zuhud hirup mah tidak. Zuhud bukan berarti miskin. Zuhud adalah mengelola harta bermanfaat untuk akhirat. Itu mana zuhud? Ada yang zuhud di sini? Zuhud semua. Zuhud itu jangan diartikan baju compang-camping, ngajar pakai daster, bapaknya pakai sarung, baju koko, nu teu ngambil setrika menang 7 tahun. Sarung sararwe siga per inoge nyot-nyotan. Maka setelah capit ngajar naoge, nu talian kurapi akayas geuningan. Geus tipis. Zuhud begitu. Titip nagara mapah ka dieu. Zuhud. Nu nawisan mobil alim, zaman Nabi teh mobil. Ayana onta. Bukan begitu zuhud itu. Rumah rek rubuh keun bae. Bukan begitu. Zuhud itu punya Alphard, boleh? Alphardnya dipakai untuk kebaikan. Keren kan berulah pakai Alphard. Amin. Tengah aja nonton weh. Oh, gini muka sendiri pintunya ya. Ya kita kalau udik semua nih, nggak ngajar tuh nonton Alfa doang. Ya nggak gitu juga. Punten ya, stabilitas keluarga itu karena ekonomi juga cukup. Kartos, saya suka kalau ada guru punya side job, jualan apa gitu. Ada yang jualan? Boleh? Oh, dianjurkan kalau ada waktu mah. Saya orangnya males. Udah anggota itu, udah anggota ini, anggota cicing wae. Uangnya banyak tidak, urusan waktu sih, urusan waktu. Silahkan berbisnis. Kita keluarga dakwah harus establish, harus kuat ekonomi. Keluarga dakwah, tetangga jadi beten. Itu bisa nulungan, itu boga duit. Mau jadi keluarga dakwah. Nyakilang barang mau ke rumah sakit mah tuh bere-bere obat diare gitu. Puntennya doakan lu tega doa harta. Penyakit nggak mesti didoain, kamu mau? Tapi nggak duit orangnya. Halo? Yang kedua apa? Mampu, ya membantu. Nggak mungkin bisa membantu kan kalau kita tidak punya kemampuan ekonomi. Ya, nah mudah-mudahan. Saya doakan Bapak Ibu dimudahkan rezekinya. Amin. Ya, terus asa gitu. Dan capek gini kan? Terus jam 10 sudah limit waktu ya. Baik, itu saja sebagai ya ini mah hanya sekedar lintasan pemikiran ya tentang yang belum nikah segera jangan, ini udah 2022 loh. Kemudian yang sudah menikah, yuk mari kita kuatkan jadi pernikahan yang lebih barokah ya. Niatkan jadi keluarga dakwah ya, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan Allah di surga Firdaus. Amin. Karena amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.